Begini, ini saya bicara tentang masalah perhatian Nabi SAW pada keluarganya, apa segala macam. Yuk, kita lihat bahwa Nabi SAW, beliau, umpamanya saya bicara tentang hal ini seringkali menjadi macet, menjadi masalah rumah tangga itu seringkali masalah faktornya faktor komunikasi. Sehingga orang-orang komunikasi percaya betul ini masalah besar Pak hari ini kan, sehingga banyak yang mampet, bahkan perang. Ada keluarga la qadarullah cerai gitu ya, itu faktornya nggak komunikasi, yang nggak nyambung, mampet apa, bingung segala macam. Belajar komunikasi itu ya belajar sama Rasul, apalagi spesial bicara tentang suami istri. Masya Allah, Nabi itu punya komunikasi yang dahsyat luar biasa. Saya berikan contoh sedikit, Nabi SAW ini perlu sesi materi, satu sesi besar sendirian tentang komunikasi suami istri. Nabi SAW itu kita tahulah bahwa Nabi sendiri yang mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka menusuk, suka menuduh, lisannya kasar, lisannya kotor, ya tidak mungkin suka melaknat, sumpah serapan, caci maki. Itu bukan lisan orang beriman. Maka Nabi pasti paling jauh lisannya dari itu semua. Ya, itu tidak ada suami atau istri sebaliknya kalimatnya kasar, enggak. Nabi marah, Nabi manusia biasa, marah Nabi sendiri yang katakan, saya manusia biasa, saya marah seperti kalian marah, saya ridho juga seperti kalian ridho, sama bedanya aku diberi wahyu. Jadi Nabi sama, marah ya marah, tetapi Nabi selalu katakan saat sedang labil artinya tidak sedang nyaman jiwanya, dalam keadaan sedih umpamanya atau dalam keadaan marah, maka Nabi ajari betul kita, karena jangan sampai kepleset. Kadang-kadang kita tidak kita sadari dalam keadaan kita lagi labil emosinya, marah umpamanya, kita suka mengeluarkan laknat terhadap keluarga dan harta. Dan Nabi ingatkan betul, jangan melaknat keluargamu, dirimu, keluargamu dan hartamu, karena aku khawatir bertepatan dengan waktu dikabulkannya doa. Jadi hati-hati, kan? Kalau lagi jengkel, mau arah sama anak, bilang memang kamu anak nakal. Anak itu nakal insya Allah. Gara-gara kalimat kita nggak jauh-jauh. Kita kok yang bicara. Kalau pas bertepatan waktu dikabulkannya doa, anak nakal betul nakal. Ya. Makanya Nabi katakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seorang di antara kalian marah, maka diam. Itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, itu ayat itu. Jadi menahan amarah itu PR besar di lisan kita hari ini. Karena kita ini hari ini kalau marah pengennya ngomel, ya kan? Kalau kita lagi sedih apa segala macam curhat, habis-habisan curhat sana sih. Padahal dalam Islam ada manajemen curhat, ya kan? Ada, dan kita harus tahu itu. Karena itulah maka Rasulullah SAW dengan istri-istrinya, masya Allah, Nabi berkomunikasi dengan para istrinya tentu dengan tadi bahasa terindah, bahasa terbaik, tutur kata, tidak ada yang kasar, tidak ada yang kotor, tidak ada yang melaknat, menusuk. Rasulullah itu sampai kemudian ketika beliau berkomunikasi dengan para istrinya itu karena nikah sudah sekian tahun kan, maka pasti sangat hafal dengan karakter kalimat. Jadi mohon juga dipahami, apalagi kalau para laki-laki kemudian berkomunikasi dengan makhluk Allah yang mulia yang bernama wanita, ya seringkali lisannya keluar dengan kalimat biasa, tapi kadang di balik kalimat itu ada 3 jilid Pak tulisannya itu untuk menerjemahkan kalimat ini gitu ya. Makanya harus paham itu. Lihat Rasul mengatakan pada Aisyah, lihat Nabi katakan, Aisyah, aku tahu kapan kamu senang sama saya, kapan kamu marah sama saya. Kata Aisyah, bagaimana caranya Rasul? Kalau kamu berkata demi Tuhannya Muhammad, kamu lagi senang sama saya. Tapi kalau kamu bilang demi Tuhannya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya. Coba apa hubungannya Pak? Kan Robnya Muhammad, Robnya Ibrahim sama, gak ada yang salah, dua-duanya Nabi mulia kan. Tapi Nabi Muhammad tahu kalau kau bilang demi Robnya Ibrahim, kamu lagi marah sama saya. Lihat karakter kalimat istri Pak, gitu ya, harus paham.
Mudah-mudahan Allah menjagamu ya Bi. Oke? Oke? Doa bukan? Antum harus paham karakter kalimat itu. Oke, dia lagi sedih. Loh, apa hubungannya coba kan? Saking antum paham karakter kalimat. Ya? Atau kan itu harus betul. Sampai Nabi kata, Anda tahu kenapa? Dan Aisyah menjawab. Apa jawaban Aisyah? Kata Aisyah, ya, itu benar. Karena kalau saya sedang marah, saya hanya tidak mau menyebut namamu. Maksudnya ngerti? Aku nih kalau marah ya Rasulullah, aku paling malas nyebut namamu. Sudah pokoknya kalau saya bersumpah demi Rob, tapi Robnya mau Ibrahim aja, bukan Rob maksudnya. Bukan. Pokoknya yang penting tidak ada namamu di lisanku. Nah, itu sama aja, Om. Keluarga mulia Bang, dengan konfliknya sama seperti kita. Itulah kenapa keluarga Nabi bisa ditiru. Sama, punya konflik, punya masalah, sama. Kalau tidak pernah punya masalah, tidak bisa ditiru. Makanya belajar sama Rasul itu lengkap sampai masalah mengatasi konflik. Itu